Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam rangka pelaksanaan workshop pembekalan fasilitator pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP, yang salah satu produk pembelajarannya adalah video strategi pembelajaran dalam bentuk penjelasan strategi pengelolaan pembelajaran untuk satu mata pelatihan yang terpilih. Juga dalam workshop pembekalan fasilitator ini, selain tugas video, strategi pembelajaran juga dibuat summary dari masing-masing mata pelatihan yang kita dalam satu agenda yang kita ambil, seperti yang sudah kita buat seperti ini. Nah, dalam summary ini memuat deskripsi mata pelatihan, tujuan hasil belajar, indikator hasil belajar, materi pokok dan keterkaitan mata pelatihan dengan agenda pembelajaran. Selain itu juga kita membuat rancang bangun pembelajaran mata pelatihan RBPMP. Nah, ini sudah kita buat. Nah, berikutnya kita juga membuat rencana pembelajaran. Ini rencana pembelajaran yang memuat rencana kegiatan saat pembelajaran dengan menggunakan metode yang sudah ditetapkan sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan workshop pembekalan fasilitator pelatihan kepemimpinan pengawas ini dilaksanakan karena sudah tidak relevannya lagi diklat kepemimpinan tingkat 4 seiring dengan perkembangan dan tuntutan masa saat ini yang membutuhkan pejabat pengawas untuk memenuhi kompetensi berdasarkan akuntabilitas jabatan dan profil jabatan melalui pemenuhan kompetensi manajerial. Kebutuhan pemenuhan kompetensi manajerial dalam menghadapi perkembangan lingkungan menyangkut negara kesatuan Republik Indonesia dan integritas, maka perlu dilakukan penyempurnaan diklat PIM 4 menjadi pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP. Pelatihan kepemimpinan pengawas dalam pelaksanaannya terdiri dari 4 agenda pembelajaran. Agenda pertama, kepemimpinan Pancasila dan bela negara dengan 2 mata pelatihan. Agenda kedua, kepemimpinan pelayanan dengan 4 mata pelatihan. Agenda ketiga, pengendalian pekerjaan dengan 7 mata pelatihan. Agenda keempat yaitu aktualisasi kepemimpinan dengan 2 kegiatan di dalam agenda tersebut. Pada workshop kali ini kami memfokuskan pembelajaran pada agenda ketiga, pengendalian pekerjaan dengan mata pelatihan penyusunan RKA pelayanan publik. Sebelum saya menjelaskan strategi pembelajaran, baiklah saya akan memperkenalkan diri. Nama Nofri Siswanto. Jabatan saat ini adalah Wijayswara Ahli Madya pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru. Pada workshop kali ini kami mengikutinya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau yang bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Demikian perkenalan singkat kami. Selanjutnya kita akan memulai strategi pembelajaran mata pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik. Agenda 3, pengendalian pekerjaan pada program pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP. Pada bagian pertama, itu bagian pendahuluan, tentu kita berkenalan. Di sana kami akan memperkenalkan diri sebagai fasilitator dan memanggil nama peserta untuk mengenal peserta serta jabatan dan asal instansinya. Setelah berkenalan kita akan menyampaikan deskripsi singkat dari mata pelatihan ini, yaitu membekali peserta dengan kemampuan menyusun rencana kegiatan anggaran melalui identifikasi inisiatif dalam rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta menyusun rencana kerja anggaran. Adapun tujuan atau hasil belajar pada mata pelatihan ini adalah peserta diharapkan mampu mengidentifikasi inisiatif dalam rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta menyusun rencana kerja anggarannya. Indikator hasil belajarnya adalah peserta dapat 1. Mengidentifikasi inisiatif dalam rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
kedua, menjelaskan kebijakan umum anggaran dan perencanaan plafon anggaran sementara atau PPAS. Dan yang ketiga adalah menyusun rencana kerja kegiatan anggaran berdasarkan PPAS. Sebelum kita memasuki materi penyajian ke materi pokok dan submateri, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta dalam materi pembelajaran ini, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Oke, setelah kita melakukan pretest, kita masuk ke penyajian materi pokok. Materi pokok yang pertama adalah kegiatan inisiatif dalam rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsi. Materi pokok pertama ini terdapat dua submateri, yaitu submateri pertama adalah rencana kerja anggaran kementerian lembaga atau rencana kerja anggaran organisasi perangkat daerah atau OPD. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, curah pendapat atau brainstorming, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Metode curah pendapat atau brainstorming, kami minta peserta untuk menuliskan apa yang mereka ketahui tentang rencana kerja anggaran kementerian lembaga atau rencana kerja anggaran OPD pada selembar kertas berwarna yang telah kita bagikan. Nanti kita ada warna hijau atau warna lain-lainnya, sebanyak 6 warna sebagai untuk bahan metode diskusi kelompok. Jadi peserta akan berkelompok berdasarkan warna yang kertas mereka. Dari setiap kelompok mendiskusikan hasil pendapatnya tentang latar belakang penyusunan, pengertian dan istilah, dasar hukum penyusunan RKA sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian lembaga atau OPD. Nah, media alat bantu yaitu tadi ada laptop, LCD, papan tulis, flip chart, dan alat tulis kantor lainnya. Memasuki submateri yang kedua, yaitu tujuan pembangunan nasional dan daerah. Metode pembelajaran digunakan adalah ceramah, curah pendapat, diskusi kelompok, dan penugasan. Metode curah pendapat atau brainstorming, peserta diminta untuk menuliskan satu tujuan pembangunan nasional atau pembangunan daerah yang mereka ketahui pada kertas post-it. Kertas post-it yang sudah dibagikan. Kemudian menempelkan kertas post-it ini setelah menuliskan salah satu tujuan pembangunan nasional dan daerah pada papan tulis, dan fasilitator selanjutnya mengelompokkan pendapat-pendapat peserta tadi atas kesamaan dari tujuan pembangunan daerah atau tujuan nasional. Setelah disimpulkan tujuan pembangunan nasional atau tujuan pembangunan daerah, karena dalam penyusunan rencana kerja anggaran harus inline dengan tujuan pembangunan nasional atau pembangunan daerah. Jadi media dan alat bantu yang digunakan adalah laptop, LCD, papan tulis, flipchart, dan alat tulis kantor lainnya. Materi pokok yang kedua adalah kebijakan umum anggaran dan perencanaan plafon anggaran sementara atau PPAS. Pada materi pokok yang kedua ini terdapat 3 submateri. Yang pertama dokumen perencanaan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Metode curah pendapat, fasilitator bertanya kepada peserta apa yang mereka ketahui tentang dokumen perencanaan dan mencatatnya di kertas flipchart yang telah disediakan. Setelah tercatat, mengkalibrasinya sesuai dengan modul yang ada dan peraturan perundangan yang berlaku. Media alat bantu, laptop, LCD, papan tulis, flipchart, dan ATK. Pada submateri kedua, yaitu siklus perencanaan anggaran, metode pembelajarannya adalah ceramah, curah pendapat, diskusi, dan tanya jawab. Metode curah pendapat, fasilitator meminta peserta juga menuliskan di kertas flipchart apa yang mereka ketahui tentang perencanaan anggaran. Setelah menuliskan pada kertas flipchart, peserta diminta berkelompok untuk mendiskusikan siklus perencanaan anggaran pada salah satu instansi dari peserta. Metode alat bantu yang digunakan adalah laptop, LCD, papan tulis, flipchart, dan ATK lainnya.
Pada submateri yang ketiga, yaitu proses penyusunan anggaran, metode yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu ceramah, bermain peran atau role play. Tanya jawab. Metode bermain peran. Setelah dijelaskan proses penyusunan anggaran, fasilitator meminta kepada peserta untuk membentuk kelompok. Nah, untuk bermain peran dalam proses penyusunan anggaran, sehingga dalam kelompok tersebut nanti akan peserta mempunyai peran masing-masing dalam kegiatan proses penyusunan anggaran. Nah, metode media dan alat bantu yang digunakan adalah laptop, LCD, papan tulis, flip chart, dan ATK. Pada materi pokok yang ketiga, yaitu daftar rencana kerja kegiatan anggaran berdasarkan PPAS. Pada materi ini terdapat dua submateri. Yang pertama, daftar rencana kerja anggaran. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Metode ceramah dengan menjelaskan kepada peserta tentang daftar rencana kerja anggaran, baik anggaran APBN ataupun anggaran APBD, karena RKA-nya akan mempunyai format yang berbeda. Media dan alat bantu adalah laptop, LCD, papan tulis, flip chart, dan alat tulis kantor lainnya. Sementara masuk ke submateri yang kedua, yaitu menyusun rencana kerja anggaran. Metode pembelajarannya adalah ceramah, tanya jawab, penugasan, dan diskusi. Dalam ceramah dijelaskan kepada peserta tentang menyusun rencana kerja anggaran. Di dalamnya memuat hal-hal yang harus diperhatikan dari kegiatan yang disusun, apa yang harus dialokasikan dan apa yang harus dibatasi. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang harus dialokasikan dan ada kegiatan-kegiatan yang harus dibatasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari kementerian lembaga atau OPD. Metode penugasan yaitu menugaskan setiap peserta untuk menyusun rencana kerja anggaran pada unit kerjanya sesuai tugas pokok dan fungsi pesertanya. Dan metode diskusi, hasil tugas praktek penyusunan RKA dipresentasikan oleh masing-masing peserta. Media alat bantu yang digunakan adalah laptop, LCD, papan tulis, flip chart, dan alat tulis lainnya. Pada bagian terakhir penutup, sebelum kita merangkum hasil pembelajaran dan mengetahui sejauh mana pendalaman materi yang diterima oleh peserta, kita melakukan post test terlebih dahulu. Setelah itu, setelah melakukan post test, kita merangkum hasil pembelajaran pada mata pelatihan ini, yaitu antara keterkaitannya dengan agenda dan juga dengan tugas sehari-hari mereka, dan memberikan penguatan untuk selalu menyiapkan rencana dengan baik agar pelaksanaan pekerjaan yang mereka lakukan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Demikian kiranya video strategi pembelajaran mata pelatihan penyusunan RKA pelayanan publik agenda 3 pengendalian pekerjaan pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Ini dibuat sebagai salah satu produk pembelajaran pada workshop pembekalan fasilitator pelatihan kepemimpinan pengawas yang diselenggarakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.